warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kebumen dengan tajuk Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Di episode pertama kali ini, tentunya teman-teman masih asing dong dengan kita. Alangkah baiknya kita harus kenalan dulu nggak sih, Bis? Betul sekali, Sinar, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Sabita Jinar Paramita bersama teman saya Abis Tarafa Kafi. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat terhormat tentunya di Kabupaten Kebumen. Beliau merupakan Bupati dan Wakil Bupati aktif Kabupaten Kebumen, yaitu Bapak Haji Arif Sugianto Sarjana Hukum dan Ibu Haja Krista Purwaningsih. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Mas Api, Mbak Jena. Jena apa Jena tadi? Jinar, Pak. Tapi Jena. Baik. Bagaimana Pak Bu rasanya pertama kali? Ini pertama kali ya masuk ke ruangan podcast ini. Yang pertama, saya cukup bangga karena SMA Negeri 1 Kebumen yang memiliki banyak kreativitas dikembangkan oleh kepala sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini harus cukup bangga yang memiliki kepemimpinan Pak Ahmad, yang memiliki bagaimana menumbuhkan tidak hanya cerdas saja tetapi juga kreativitas. Jadi otak kanan otak kiri diharapkan seimbang, dan ini cukup baik untuk pengembangan SDM ke depan. Tuntutan masyarakat ke depan adalah SDM yang memiliki kreativitas. Contohnya adalah podcast pada pagi hari ini yang alhamdulillah di launching di Jumat berkah ini, semoga menjadi wahana kreativitas penambahan kepada anak-anak untuk pintar berbicara. Amin. Baik, karena tajuk kita ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen, maka tidak enak rasanya kalau kita tidak mereview kembali pendidikan dari Bapak dan Ibu. Dari awal mungkin mulai pertama kali masuk ke dunia pendidikan, dari TK mungkin SD, SMP sampai sekarang menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Boleh diceritakan Bapak Ibu sedikit? Ya, mungkin saya dulu ya. Iya. Itu dulu alumni SMA Negeri 1 Kebumen. Oh, iya? Ya, sama seperti Mas Abi, Mbak Jinar. Tentunya Terus ya? lulus dengan cukupan saja. Kumlat. Ya, waktu itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya. Kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Anak-anak sekarang diberi kesempatan yang cukup luas untuk berkreasi, berinovasi seperti saat ini ya. Bangga lah sebagai alumni mempunyai adik-adik seperti kalian. Tentunya untuk menjadi apapun harus mempunyai kemampuan komunikasi ya. Komunikasi, kemampuan untuk berinteraksi dengan satu sama lain, tidak hanya intelektual saja tetapi juga inovasi, kemudian kemampuan untuk emosional kita juga harus ditata dengan baik. Artinya semua insya Allah dengan fasilitas yang ada akan menjadikan adik-adik kita lebih baik daripada generasi zaman dahulu kita gitu ya. Pak Bupati ini, Pak Bupati juga punya pengalaman luar biasa. Boleh Pak. Ketua OSIS kalau Pak Bupati. Ketua OSIS. Ya. Kita bagian rusuh-rusuh. Alhamdulillah saya terlahir 10 Juni 77 di Desa Muktisari pada saat itu. Kemudian saya menamatkan pertama di TK di Jalan Cendrawasih, kemudian menamatkan SD di SD Negeri 6 Banjar, SMP 3 Kebumen tahun 1992, kemudian SMA pun tahun 1995. Kemudian saya mengambil pendidikan kepolisian, alhamdulillah tamat. Terus kemudian tahun 2017 saya pensiun, kembali ke Kebumen. Kemudian tahun 2019 jadi wakil bupati. Kemarin bersama Bu Ristawati, alumni SMA Negeri 1 Kebumen, tahun 2021 kami diberikan amanah untuk memanajerial Kabupaten Kebumen. Dan fokus kami yang pertama adalah peningkatan pemerintahan yang baik, peningkatan pemerintahan yang terbuka dengan manajerial yang dikedepankan, sehingga diharapkan seluruh komponen daripada penggerak untuk menggerakkan berbagai seni di Kabupaten Kebumen ini memiliki kompetensi yang luar biasa. Program unggulan berikutnya adalah pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan ini sangat penting untuk mencetak generasi yang akan datang. Semakin maju suatu negara, maka dunia pendidikan itu menjadi faktor utama. Dalam undang-undang
anggaran untuk pendidikan itu maksimal minimal 20%. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kebumen anggaran pendidikan sekarang ini 38%. Apakah sudah cukup? Masih sangat jauh kurang. Sarana pendidikan, baik gedung, misalkan musola ataupun sarana untuk bepergian masyarakat di pendidikan ini masih cukup jauh kurang. Tetapi insya Allah kita akan step by step kita fokuskan, dan di tahun 2023 ini kita ada penambahan anggaran 100 miliar untuk dunia pendidikan. Jadi kita betul fokus di dunia pendidikan, kemudian baru perumahan, kemudian kesehatan, karena kesehatan sangat penting dan kita harapkan ini menjadi fokus dari Ibu Wakil, bahwa kesehatan kita di masyarakat diharapkan tahun 2024 bisa tercapai UHC. UHC itu berarti jaminan masyarakat terhadap BPJS ini bisa mencapai dihitung 100% atau 95% ke atas, sehingga ketika masyarakat akan berobat sudah tidak perlu lagi untuk mengeluarkan ojek ataupun keuangan. Ini sangat penting sekali. Kemudian juga selain itu yang ketiga adalah bagaimana kita mencetak dari ini generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi kreatif hingga menciptakan ekonomi kreatif. Ini visi misi kami ketiga. Kemudian yang keempat baru kita berbicara jamu seger. Nah ini mungkin Jenah sama Abi kan suka melihat Pak Bupati kok jalannya pada bolong-bolong. Memang anggaran untuk pembangunan ini untuk kebutuhan daripada infrastruktur dari zaman ke zaman kan selalu kurang. Infrastruktur ini kita kurang lebih hampir 1 triliun. Berapa sih yang bisa dianggarkan untuk infrastruktur? Kurang lebih 100 sampai 150 miliar. Jadi cukup jauh. Jadi kalau masih ada kekurangan, tentunya saya dengan Wakil mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi kami tentu akan terus berkomunikasi dengan pusat supaya semakin baik. Dan yang ketiga culture, kebudayaan. Visi misi kami yang terakhir adalah culture, kebudayaan, keberagaman, kemudian persatuan dan kesatuan ini menjadi satu hal yang baik, dan Kebumen memiliki hal itu. Kalau kita menggabungkan semua itu, maka Kebumen insya Allah akan terwujud Kebumen yang semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak, bersama rakyat. Itu tujuannya. Baik, berarti untuk pendidikan sendiri pastinya Bapak dan Ibu memiliki program-program unggulan untuk di Kabupaten Kebumen. Itu kira-kira apa saja Pak program-program yang unggulan? Contoh sekarang kita sudah mulai melangkah ke boarding school di SMP 1 Kebumen. Kemudian juga kita menyampaikan penguatan terhadap peningkatan manajemen anak-anak. Jadi tidak lagi ada program hanya untuk penguatan sarana prasarana, tetapi anaknya tidak dipikirkan misalkan oleh perlombaan. Semakin anak-anak kita asah, semakin kita tempa, insya Allah akan semakin tajam, dan tentu anak-anak akan semakin siap untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Baik, kira-kira berapa persen Pak sudah keberhasilannya tentang program-program unggulan itu? Kita ambil contoh untuk boarding school di SMP 1 itu kira-kira sudah berjalan seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah tahun yang lalu kita sudah mulai menampakkan untuk periode sekarang ini, ajaran tahun ini. Ya tentunya kami masih perlu untuk kehati-hatian dalam pelaksanaan, tapi insya Allah kami optimis ini bisa kita tingkatkan, dan di SMP 1 nanti kita bisa tingkatkan di SMP-SMP yang lain. Memang masih ada beberapa kendala, dan alhamdulillah semakin kita berani melangkah, kendala yang ada kita selesaikan. Jangan kita takut bayangan. Ibaratnya kita akan melangkah sudah takut jatuh, kita melangkah takut gelap, kita melangkah takut kabut, maka kita akan berhenti stuck, tidak akan pernah berhenti. Ketika kita sudah berani, jalankan. Tantangan di depan, jangan pernah kita katakan masalah. Tidak, waduh saya punya masalah, jangan. Saya sekarang punya tantangan. Kalau kita punya masalah, maka moral kita akan semakin mengecil. Tapi kalau ini tantangan, kita memiliki semangat untuk menyelesaikan tantangan. Oh ya, tantangan besok saya, kalau zaman dulu saya ada Ektanas, maka saya harus belajar yang baik, disiplin, sehingga Ektanas bisa terlarang. Mungkin untuk Ibu dulu alumni SMA 1 Kebumen ya Bu? Iya. Mungkin bisa diceritakan gitu Bu, gimana dulu rasanya SMA Negeri 1 Kebumen yang dulu dan sekarang, perbedaannya tuh Ya, pasti bagaimana? bedanya jauh banget. Jauh banget. Cuma mungkin senangnya sama ya, artinya itu masa remaja ya, dimana remaja itu ya seneng gitu ya, nggak mikirin
macam-macam, nggak mikirin butuh taunya minta gitu ya gitu. Cuma perbedaan dulu nggak ada HP, teknologi sangat terbatas, tidak seperti sekarang ya, jangan bisa berlayar di lautan. Teknologi yang luar biasa. Kemudian apalagi ya, fasilitas kita juga sangat terbatas. Dulu papanya disket gitu ya, kalau ingat waktu itu mau senang sama seseorang aja pakai surat tuh ya, susah banget ya. Sekarang cuma tinggal WA. Kemudian apalagi ya, banyak lah yang sangat berbeda dengan sekarang. Maka anak-anakku yang sekarang, adik-adikku ya belajar sungguh-sungguh, artinya fasilitas sudah cukup terbuka lebar, manfaatkan sebaik mungkin. Karena panjenengan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa menjadi generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kami semua di kemudian hari. Jadi generasi yang tangguh, yang siap untuk bersaing dengan sesama teman-teman yang lain gitu ya. Satu lagi tadi terkait pendidikan ya, kita juga sekolah-sekolah sudah bentuk ya Pak Bupati ya, sudah banyak yang berkesejajaran antara yang disabil dengan kita yang sama. Jadi sekolahnya bareng, ada beberapa kuota untuk disabil, jadi mereka bisa SMP. ya, tapi memang terbatas ya, artinya mungkin yang secara fisik seperti itu, sehingga mereka bisa ikut bersama-sama mengikuti pendidikan dengan yang tidak disabil. Kemudian sekolah pendidikan entrepreneur ya, sudah kita dorong ke sekolah-sekolah. Kemudian sekolah berwawasan lingkungan, sekolah tangga bencana, dan masih banyak lain laginya. Itu artinya bahwa dukungan pemerintah kabupaten, dukungan terhadap pendidikan itu sangat luar biasa. Menurut Pak Bupati sangat intens terkait hal itu. Itu saja. Jadi Mas Abi sama Mbak Jena, dulu saya punya teman dari SMA itu sudah suka seperti ini. Tapi kalau zaman dulu penyiar radio ya. Oh iya. Yang satu sekarang hidup di Malaysia, yang satu hidup di Sukabumi. Jadi penyiar radio. Jadi dari hobi ketika sekolah dikembangkan, akhirnya sekarang bisa di stasiun TV di Malaysia, sekarang bisa jadi penyiar. Jadi kreativitas ketika dikembangkan, sepanjang kita fokus terhadap apa yang kita miliki, potensi kita, ya insya Allah itu menjadi ruang untuk kita mendapatkan rezeki ke depan. Jadi misalkan ada anak yang pintar melukis, maka dikembangkan belajar kepada adik-adik lukis yang lain. Ketika yang lain yang tidak bisa lukis, mau dicekek lehernya pun tidak akan bisa melukis. Misalkan saya nih, saya kalau suruh melukis, lebih baik saya disuruh lari pagi daripada melukis, karena memang tidak punya insting saya harus melukis. Kemudian yang penyanyi ya harus dikembangkan ke olah vokal, apalagi Pak Sahabat kan kalau kita lihat kurnya paduan suaranya cukup luar biasa ya sedikit digunakan. Nah, memang ini fakta yang bagus ya. Kemudian ketika ada aktivitas kemarin di Geopark yang ada di pojok Geopark di sini, nah ini akan kita kemas ke depan sehingga pojok Geopark ini menjadi ke depan ladang tukar menukar pelajar dari SMA 1 atau SMA Kebumen ini bisa pertukaran dengan SMA dari luar negeri sehingga punya wawasan ke depan. Mungkin ada di saat melaksanakan program-program yang Bapak dan Ibu sudah rancang, itu struggle apa saja atau kendala-kendala apa saja yang ditemukan Pak? Ya, terutama pemahamannya ketika satu program, apalagi kami mengedepankan Kebumen Manglingi, main nyenengi lebih ngangen. Ketika Manglingi itu kan sesuatu yang mungkin belum pernah ada menjadi ada. Kemudian sesuatu yang ibaratnya hanya batu koral harus saya rombak betul menjadi batu akik ya kan. Berarti kan harus menggembur, memilah, kemudian membuat sehingga menjadi batu akik yang akan dilihat manis dan cantik, bisa digunakan oleh semua orang. Nah, tentunya tantangan di sini adalah kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat Kabupaten Kebumen yang gemar dengan musyawarah, gemar dengan kekuyup kerukunan, kita bisa adakan duduk bareng, santai bareng, menyampaikan apa yang menjadi program dari tujuan pemerintah. Seperti pagi ini ngopi main pendidikan untuk masyarakat Kebumen ya, sama seperti ini. Jadi melalui podcast, melalui duduk bareng, melalui ngopi dengan masyarakat, kita sampaikan masyarakat, saya mempunyai program seperti ini. Apakah ada pertanyaan? Kan banyak pertanyaan. Dari sekian banyak pertanyaan, kita rangkum yang terbaik, kita ambil yang terbaik untuk masyarakat.
Karena seorang pemimpin pasti berpikir bagaimana ke depan masyarakat kita memiliki program yang jauh lebih baik. Contoh, ketika program jalan satu arah. Jalan satu arah ini di awal kan memang terjadi bagaimana masyarakat bertanya cukup banyak ya ke kami. Kenapa Bupati harus membuat jalan satu arah? Kami harus bermuter-muter loh, jadi bensinnya lebih banyak misalkan. Kami sampaikan data bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Kebumen sudah cukup banyak, bahkan mencapai 6.000 dalam sebulan. Apakah nunggu berhenti baru kita pikirkan? Ataukah dari sekarang? Kalau kita melebarkan jalan di kota, ini bukan konsep yang murah tetapi efisien. Karena kalau melebarkan berarti bupati harus gusur ruko. Setelah gusur, biaya pemadatan, biaya pembuatan. Tetapi kalau kita membuat satu arah, yang biaya tadi justru bisa mempercantik kota. Sekarang lihat contoh depan SMA 1 yang tadinya tertutup ya, tertutup warung-warung, sekarang nama tulisan SMA Negeri 1 Kebumen, SMA Teladan Kebanggaan kita sudah kelihatan ya kan. Cuma padahal biasanya Abi nih kalau terlambat ngumpet di warungnya, sekarang sudah nggak bisa ngumpet lagi. Ini wajar. Jadi yang paling penting sini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami Bupati Wakil Bupati memiliki program seperti ini, program pemerintah yang akan dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama. Ibaratnya kalau kita mengharapkan semuanya utuh bulat, maka akan sangat sulit. Tetapi paling tidak lonjong juga ketemu bulat. Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung podcast nih Bapak Ibu. Iya. Bapak dan Ibu bisa berkenan memberikan closing statement terkait Pesan-pesan. podcast. Iya. Kali ini kepada kita para generasi muda, Bapak Ibu. Ya Mas Abi, Mbak Jinar, sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas podcast hari ini ya. Tentunya sangat luar biasa dukungan Pak Bupati tadi bahwa di tangan anak muda itu masa depan bangsa ini diletakkan. Bahwa Soekarno mengatakan bahwa beri saya 1.000 orang tua akan kutabut semeru dari akarnya. Beri saya 10 pemuda akan kugoncang dunia. Itu saja, terima kasih. Bapak mungkin. Kalau tadi Bu Agus sudah goncang-goncang, saya makin menenangkan. Jadi untuk meraih sukses, tanamkan kedisiplinan, ketenangan batin, dan fokus apa yang akan kita hadapi. Podcast pagi hari ini cukup bagus, terus kembangkan dan jadikan